Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra korupsi, saya yang akan masukin ke penjara. Saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika, Arktik, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Kalau dipikir-pikir emang Indonesia itu surganya para koruptor. Kemarin aja Harvey Muiz cuma divonis 6,5 tahun. Kalian tahu kenapa alasannya? Karena Harvey Muiz itu sopan dan punya tanggungan keluarga. Hakimnya bilang hukuman 12 tahun penjara itu terlalu berat. Terus sekarang pemerintahnya malah kayak gini, memberikan amnesti kepada para koruptor asal mengembalikan uang korupsi. Yang bikin ringan vonis Harvey Muiz sopan dan punya tanggungan keluarga. Kontol. Mohon maaf nih bapak-bapak penegak hukum. Si monyet ini kan merugikan negara hampir 271 triliun. Dibilang sopan. Respect. Mantap, Mas. Mantap. Mohon maaf Pak, itu sama aja nih. Ada orang lagi liwetan, dia lewat nih sambil ngomong punten, tapi lewat tengah. Iya, nasinya diinjak. Iya. Lagian mohon maaf nih, yang punya tanggungan keluarga bukan cuma si monyet itu. Saya juga punya Pak, saya punya cicilan pay letter. Sering ditelepon kredipo, debt collector ngintip dari rumah tetangga. Banyak yang punya tanggungan keluarga, bukan si monyet doang, bukan cuma si monyet. Justru gara-gara si monyet kita jadi punya tanggungan. Terus bawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahas kasus korupsi 300 triliun ya teman-teman, yang hanya divonis 6,5 tahun. Dan menurut Pak Mahfud MD teman-teman, vonis 6,5 tahun itu sangatlah tidak adil dan sangatlah menusuk rasa keadilan di negeri ini. Karena 6,5 tahun itu menurut Pak Mahfud MD sangatlah kecil teman-teman, dibandingkan kerugian negara yang mencapai 200 triliun teman-teman. Dan selain komentar dari Pak Mahfud MD, ada juga komentar daripada netizen ya teman-teman, bahwasanya rasa keadilan di negeri ini benar-benar sudah mati teman-teman. Dan rasa keadilan di negeri ini hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dan netizen juga memberi komentar teman-teman, bahwasanya siap dipenjara 6,5 tahun asalkan diberikan uang sebesar 300 triliun. Dan di sini netizen juga memberi komentar, ayo kita rame-rame belajar korupsi dari sekarang karena hukumannya sangatlah ringan dibandingkan dengan kerugian negara yang mencapai 300 triliun ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama mari kita simak bagaimana komentar daripada netizen terhadap Pak Prabowo dan juga terhadap kasus korupsi 300 triliun ini teman-teman. Nah oke teman-teman semua, ini dia videonya. Ya, pertimbangan bisa dicari-cari, apalagi pertimbangannya karena katanya sopan. Mana ada orang diadili tidak sopan? Semua orang diadili pakai jilbab, pakai sarung, pakai ini. Itu nggak bisa karena punya anak. Semua maling punya anak. Kalau mau membebaskan orang, menurut saya yang dibebaskan maling-maling kecil tuh. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210.
Lalu ada yang mengatakan, Pak itu 300 itu kan potensi, bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi. Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu nggak ada angkanya, jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya. Nanti saya akan kalau kembali lagi di Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Irfan angkanya itu dari mana, sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama dengan Anda semuanya, media dan masyarakat. Tentu saya tanya kepada Pak Irfan cara menghitungnya gimana, datanya seperti apa, karena di dalam surat yang disampaikan ke saya yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman itu nggak ada satupun angka. Saya terus terang nggak tahu ini, tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya kenapa kok saya tidak diberitahu. Sampai hari ini saya nggak tahu. Menimbang bahwa tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap diri terdakwa Muiz, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa. Mengadili, satu menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 tahun. Bukan ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Kalian kalau mau nyolong jangan tanggung. Nyolong cuman HP, motor. Uangnya nggak seberapa, tapi resikonya besar. Tuh kasih Muiz 300 triliun diponis hukuman cuma 6 tahun 5 bulan. Kalau bisa lebih dari 300 triliun. Siapa tahu bebas dari hukum. Salam Indonesia cemas. Ini memang hakim gila nih ya, viralin guys. Setuju nggak kalian koruptor-koruptor ini dihukum mati aja udah. Di video ini gue bakalan spill siapa hakimnya, tapi ini memang gak ada otak nih, kalian lihat nih. Hanya gara-gara sopan dan juga punya keluarga, hakim ini meringankan tuntutan jaksa penuntut umum. Sementara dia sudah merugikan negara hingga 300 triliun. Kalian bayangkan, ini udah gak masuk akal nih. Kalau menurut kalian sendiri hukuman apa nih yang pantas buat si Harvey Muiz? Kalau gue nih, kalau nggak bisa dihukum mati, udah mending di penjara seumur hidup. Setuju nggak? Nah sekarang kita bahas siapa hakimnya ya. Bener-bener loh. Ini dia profil hakim ketua Eko Arianto. Ini dia profilnya, ini dia orangnya. Bener-bener loh ya Eko Arianto. Bisa-bisanya dia meringankan tuntutan jaksa penuntut umum yang mengajukan hukuman 12 tahun. Ini pun 12 tahun penjara ini terlalu kecil buat dia. Udahlah, kata sopan ini dicabut aja lah untuk koruptor. Karena mereka bukan manusia. Bayangkan korupsi triliunan dan uang segitu, berapa manusia yang bisa bertahan hidup? Bisa nggak hukum di negara kita ini untuk koruptor kayak di Cina nih, kalian nih, langsung dihukum mati. Beri aing uang 300 triliun dan aing siap dihukum penjara 6,5 tahun dengan denda 1 miliar. Coba kene sesana genya. Pokoknya tenang aja, nanti kalau ayah udah gajian, pokoknya nanti kita jalan-jalan ke Bali, ya kan? Kita ke toko emas. Pokoknya kita belanja semaunya lah, sepuasnya, ya enggak? Buat saat ini kita nggak bisa kemana-mana dulu karena gajiannya harus kita tabung, karena semua biaya-biaya mahal, sembako mahal, pajak naik, ya kan? Jadi sekarang kita harus mengencangkan. Oke gas. Di mana-mana mah rakyat yang jadi beban negara. Kalau di Konoha mah lain, negara yang malah jadi beban rakyat. Ya gimana yang enggak? Kita yang mestinya dimanjain sama fasilitas dan disejahterain pemerintahnya, yang ada malah ketambahan beban hidup yang makin banyak. Yang terbaru kita ini dipalak 12%. Kok dipalak? Dipajak 12% maksudnya. Maaf, gue suka tipe. Ya gue tahu pajak itu kalau penggunaannya benar bikin rakyatnya sejahtera. Pastinya, seyogianya, idealnya. Kalau duit pajaknya dari kita, oleh kita dan untuk kita, mending deh
Kalau penyerapan pajaknya dioptimalin mending. Jadi kita nggak berat buat bayar pajak. Yang bikin rakyat berat buat bayar kan karena korupnya. Gaya hidup pemerintahnya yang kagak empati. Pak, kuota naik, biaya skincare naik, bensin naik, berat badan gue naik. Termasuk tepung buat pizzanya juga naik. Nggak heran 9,5 juta rakyat dari kelas menengah turun kelas jadi rakyat rentan atau miskin, bener nggak? Efeknya nggak main-main, Pak. Kualitas hidup rakyat ikut terancam. Kalau apa-apa naik, jelas lah daya beli rakyatnya juga menurun. Izin sambil makan ya. Meski katanya bahan pokok kagak naik, tapi kan bensin naik. Jelas lah buat ongkos distribusinya naik. Ya imbasnya bahan pokoknya naik dong. Akhirnya duit yang seuprit itu cuma buat memenuhi kebutuhan primer doang. Dampaknya penyerapan barang-barang industri ya bakal berkurang. Produksi berkurang, karyawan akhirnya berkurang juga alias PHK. Juga emak-emak gimana Pak? Mama mah udah sumuk, saban hari di rumah melulu. Cuma ada jatah jalan-jalan sesekali sebulan. Masa mesti nggak jalan-jalan sama sekali sih? Ngelola uang bulanan juga makin susah Pak. Moro-moro bisa nabung, dana darurat, dana pensiun segala macam prep. Apalagi kepikiran beli rumah keong nih. Bisa bakal makan besok pagi aja udah syukur. Bu Sri Mulyani juga kalau disuruh ngatur uang seuprit biar cukup sebulan bakal keder. Udah emang nggak ada duit, nggak pernah jalan-jalan. Ujungnya kena nih Pak mental kita. Efeknya jadi suka ribut sama pasangan nih kan karena duitnya kurang sehari-hari. Terus yang muda-muda yang kerja bapak-bapaknya trauma sama beban kerja. Karena kan beban hidup naik, tapi gaji kan kagak ikut naik. Gimana tuh? Akhirnya khawatir deh kita mau masa depan finansial kita. Emang gak dipikirin apa Pak sejauh itu? Ya udah dari gua mah semangat kerjanya buat kita semua. Ingat ada negara yang mesti kita biayain. Capek ngomong mulu mending makan ini aja. Aduh. Benar-benar kacau negeri ini ya teman-teman. Apakah betul yang dikatakan oleh Pak Prabowo beberapa tahun yang lalu ya teman-teman, bahwasanya Indonesia ini akan hancur atau tidak akan ada lagi Indonesia pada tahun 2030. Aduh, lucunya negeri ini teman-teman. Maling ayam aja teman-teman, maling ayam, maling HP, maling motor, divonisnya sampai 5 tahun teman-teman. Tapi ini maling uang rakyat sebesar 300 triliun teman-teman. Bayangkan 300 triliun hanya divonis 6,5 tahun. Dan juga denda hanya 210 miliar ya teman-teman. Bayangkan teman-teman 300 triliun hanya divonis 6,5 tahun. Bayangkan teman-teman korupsi 300 triliun hanya divonis 6,5 tahun. Aduh kacau-kacau. Ayo dong Pak Prabowo buktikan bahwasanya Anda itu adalah macan Asia. Buktikan pidato Anda sebelum menjadi presiden yang berteriak-teriak sampai memukul meja saking semangatnya teman-teman, yang katanya akan memberantas para koruptor sampai ke akar-akarnya dan juga akan mengejar para koruptor walaupun sampai ke Antartika sekalipun. Kalau perlu akan mengirim orang-orangnya katanya teman-teman untuk menangkap para koruptor. Nah, buktikan sekarang ini ada orang yang merugikan negara, ada orang yang merampok uang negara sebesar 300 triliun kok cuma dihukum 6,5 tahun dan juga dendanya hanya 210 miliar. Ayo dong Pak Prabowo buktikan kalau Anda itu adalah macan Asia, bukan meong Asia. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.